Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta yaitu keutamaan yaitu keimanan kita, sehingga kita bisa melaksanakan bulan Ramadan ini dengan penuh ibadah kita. Mudah-mudahan Allah menerima segala ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, baiklah, pada hari ini kita akan mentadaburi Al-Quran surat Luqman ayat 12 sampai dengan 15. Di dalam surat Luqman terdiri dari 34 ayat. Surat tersebut termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Nama Luqman karena pada ayat 12 disebutkan bahwa Luqman telah diberi oleh Allah nikmat dan ilmu pengetahuan, karena dia selalu bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada ayat 13 sampai 15 terdapat nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Hal ini sebagai syarat dari Allah agar semua ibu bapak bisa melaksanakan pula terhadap anak-anak mereka sebagaimana yang telah dilakukan oleh Luqman. Dalam surat Luqman tersebut yang memiliki asbabul nuzul, sedangkan ayat ke-12 hingga ke-15 terdapat penjelasan Allah Subhanahu wa taala mengenai Luqman yang telah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk patuh atau berbakti kepada kedua orang tua, dan diperintahkan untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Luqman ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat Luqman ayat ke-12. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada hambanya yang soleh bernama Luqman. Adapun hikmah tersebut adalah pengetahuan tentang agama, selamat dalam berfikir, dan benar dalam berkata. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Luqman agar selalu bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakan kepadanya. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manfaat dari syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Adapun bagi orang yang ingkar dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada syukur atas hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh syukur dari hambanya. Oleh sebab itu, seluruh pujian adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala di saat kondisi apapun. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak rugi jika seandainya tidak ada hambanya yang mau bersyukur, karena Allah Subhanahu wa taala tidak juga akan menambah keagungannya jika seluruh hambanya selalu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat kesempurnaannya tidak butuh tambahan dan tidak akan mengurangi sedikit pun. Bahkan sebaliknya, semua hamba selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala.
Menurut Sa'id bin al-Musayyib, Luqman adalah orang Sudan yang berkulit hitam. Lebih lanjut, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Sa'id bin al-Musayyib menyebutkan bahwa Luqman adalah salah satu dari 3 orang kulit hitam pilihan bersama Bilal bin Rabah dan mahja budak Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ada yang berpendapat bahwa Luqman Al-Hakim adalah nabi. Pendapat yang benar, menurut kitab Al-Jami' lil Ulumil Quran, beliau adalah seorang hamba yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba yang banyak bertafakur, beliau seorang tukang kayu, memiliki beberapa anak dan semuanya meninggal, namun beliau tidak menangisinya. Pendengar yang dirahmati Allah, sedangkan akhlak beliau yang disebutkan ketika ada seseorang yang bertanya kepadanya bagaimana yang tercantum dalam kitab tafsir Ibnu Katsir adalah sebagai beliau menjaga pandangan mata, menjaga lisan, menjaga diri dari makanan haram, menjaga kemaluan dari berzina, berkata jujur, menepati janji, memuliakan tamu, menjaga, menghormati tetangga, sehingga beliau bisa menjadi demikian, bisa menjadi mulia. Selanjutnya ayat yang ke-13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ayat tersebut di atas, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa wasiat yang diberikan Luqman kepada anaknya yang bernama Sarun, dalam kitab tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa nama anaknya adalah An'am. Pendapat lain juga ada yang menyebutkan bahwa nama anaknya adalah Askam atau Matsan. Luqman Al-Hakim memberikan nasihat yang paling baik yang harus diketahui. Maka dari itu, yang pertama hal beliau nasihatkan kepada putranya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perbuatan syirik adalah zolim, karena orang yang musyrik telah zolim pada dirinya sendiri. Dan perbuatan syirik itu tidak hanya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala saja. Maka orang yang memakai jimat, mempercayai tahayul, pergi ke dukun, pergi ke kuburan, mempercayai tanggal, nomor atau hari baik dan buruk, dengan mempercayai bahwa semua itu adalah benar bisa terjadi tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga bisa dikatakan syirik. Dan apabila seseorang yang memakai jimat itu mempercayai bahwa jimat ini tak lebih dari sebuah benda, namun yang memberikan manfaat dan mudarat tetaplah Allah Subhanahu wa taala, maka jelas tindakan seperti ini tidak dikatakan syirik. Dan juga ada contoh bahwa orang yang minum obat misalnya, apabila dia sembuh, jelas bukan karena obat, namun obat itu hanya bentuk ikhtiar yang dilakukan. Jika sampai mempercayai obatlah yang bisa menyembuhkan, ini sama sekali tak ada bedanya dengan kesyirikan yang lain. Ini juga yang sering dilakukan pada saat ini yang juga bisa dikatakan syirik modern. Pendengar yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya yaitu ayat yang ke-14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepada kulah kembalimu. Yang dimaksud ayat di atas adalah
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau yang disebut birrul walidain. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan terus bertambah lemah. Lalu begitu pula tambah bersusah payah bagi lagi dalam melahirkan. Dan ketika sudah lahir, tidak berarti sang ibu sudah terbebas dari kesulitan, karena kadang harus rela bangun malam tatkala sang anak menangis, sakit, dan lain sebagainya. Pendengar yang dirahmati Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang bagaimana pendidikan terhadap anaknya, kesulitan dan kepayahannya dengan tidak tidur di malam hari atau siang hari, bertujuan agar sang anak ingat pada kebaikan yang diberikan sang ibu padanya di masa lalu. 4. Sufyan bin Uyainah berkomentar tentang ayat ini. Barang siapa yang sholat 5 waktu, maka ia benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya setelah selesai sholat 5 waktu, berarti telah bersyukur kepada kedua orang tuanya. Dalam ajaran Islam, setiap muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan kedua orang tua. Ayat lain dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Menurut sebagian musafir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah berbuat baik dengan kedua orang tua setelah perintah itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kedua orang tua memiliki hak yang begitu besar atas diri anaknya, karena kedua orang tuanya lah alasan yang zahir dengan adanya eksistensi si anak dan kehidupannya. Dan ketika kebaikan kedua orang tua kepada anaknya telah mencapai puncaknya yang demikian besar, maka yang demikian itu juga wajib bagi si anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Demikianlah ayat ini disebutkan bahwa menyusui anak itu paling lama 2 tahun. Dari sinilah terdapat pelajaran bagi ibu yang menyusui anaknya lebih lama dari 2 tahun atau dari waktu tersebut justru akan berdampak negatif pada si anak. Begitu juga jika sebaliknya sang ibu enggan menyusui anaknya dengan alasan menjaga bentuk tubuh, justru akan berpengaruh negatif pada si ibu. Anak yang menyusu kepada ibunya ternyata menurut penelitian bisa lebih cerdas daripada bayi yang minum susu sapi atau susu kaleng. Begitu juga jika sang ibu yang asinya tidak dikeluarkan, justru berpotensi menimbulkan penyakit pada sang ibu tersebut. Selanjutnya dalam ayat yang ke-15 surat Luqman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadamu. Kemudian hanya kepada kulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat tersebut di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap selalu berbuat baik kepada kedua orang tua,
meskipun mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini hanya boleh berbuat baik yang tidak berkaitan dengan akidah atau maksiat. Oleh karena itu, jika kedua orang tua memerintah pada si anak untuk berbuat maksiat atau mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perintah si orang tua ini sama sekali tidak wajib ditaati atau diikuti dengan alasan tidak ada istilah patuh pada makhluk untuk berbuat maksiat kepada Sang Pencipta. Sehingga sebagaimana penjelasan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa apabila kedua orang tuamu memerintah kepadamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah engkau mematuhinya. Namun hal ini tidak mencegahmu untuk tetap berbuat baik kepada mereka di dunia. Dalam tafsir Al-Salabi diterangkan bahwa harus taat pada hal yang bersifat mubah saja. Artinya tetap berbuat baik kepada kedua orang tua hanya dalam urusan duniawi saja atau yang tidak bertentangan dengan akidah apabila kedua orang tuanya adalah musyrik atau kafir. Terdapat sebuah riwayat yang berkaitan dengan ayat di atas, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Ashrah dari Abi Utsman bin Al-Hindi mengatakan bahwa Sa'ad bin Malik berkata, diturunkan ayat tentangku, lalu dia berkata, aku adalah orang yang berbuat baik kepada ibuku. Maka ketika aku masuk Islam, ibuku berkata, wahai Sa'ad, ada apa ini yang aku lihat kau telah melakukan hal yang baru. Sungguh akan kau tinggalkan agamamu ini, atau aku tidak akan makan dan minum hingga aku mati. Maka perbuatanku dijelek-jelekkan hingga ada yang berkata, wahai pembunuh ibunya. Lalu aku berkata, janganlah kau lakukan itu, wahai ibu. Karena sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan agamaku ini untuk sesuatu apapun. Kemudian ibunya diam sehari semalam tanpa makan. Maka si ibu menjadi bersungguh-sungguh. Kemudian dia diam lagi pada hari dan malam berikutnya tidak makan. Maka sesungguhnya kian mantap. Pada saat aku melihat hal tersebut, aku berkata, wahai ibuku, ketahuilah demi Allah, seandainya kau memiliki 100 nyawa, lalu nyawa itu satu persatu keluar, aku tidak akan meninggalkan agamaku karena apapun. Apabila kau mau, makanlah, dan apabila kau tidak mau, maka janganlah makan. Lalu kemudian dia makan. Demikianlah kurang lebih dalil tersebut yang menunjukkan bahwa menentang kedua orang tua dalam hal berkaitan dengan perintah mereka apabila bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya sebatas penolakan atas ajakan berbuat maksiat saja, dan tetap berbuat baik dan menjalani silaturahmi pada keduanya sebatas pada hal bersifat mubah saja atau urusan dunia saja yang diperbolehkan. Secara umum, kedua orang tua memiliki hak yang besar atas anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadabbur surat Luqman ayat 12 sampai dengan 15. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.